Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setelah bertahun-tahun bekerja keras demi anaknya, seorang ayah miskin akhirnya datang ke wisuda putrinya dengan penuh kebanggaan. Namun, bukannya disambut dengan hangat, ia justru dihina di depan umum. Sampai satu kalimat keluar dari mulutnya, dan membuat semua orang terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah haru ini sampai akhir. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersyolawat di kolom komentar. Langit pagi masih kelabu ketika Pak Seno merapikan satu-satunya kemeja terbaik yang ia miliki. Warna putihnya sudah pudar. Ada beberapa tambalan kecil di bagian lengan, dan kancing teratasnya hilang. Namun, bagi pria itu, inilah pakaian terbaik yang bisa ia kenakan untuk menghadiri wisuda putrinya, Aisyah. Dengan tangan bergetar, ia menatap wajahnya di cermin retak di kamarnya yang sempit. Wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan, bekas luka di tangannya mengingatkannya pada bertahun-tahun kerja keras tanpa henti. Namun, senyumnya tetap ada. Hari ini adalah hari yang ia impikan sejak lama. Pak Seno keluar dari rumah kontrakannya yang hanya seukuran peta kecil di pinggir kota. Ia melangkah dengan hati-hati di jalanan becek setelah hujan semalam, memastikan sepatunya yang sudah bolong di bagian ujung tidak semakin kotor. Sambil berjalan menuju halte bus, ia menggenggam erat sebuah amplop lusuh di tangannya. Di dalamnya, terselip uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit hanya untuk membeli bunga bagi Aisyah. Di dalam bus tua yang penuh sesak, Pak Seno berdiri di sudut, berpegangan pada tiang besi yang dingin. Di sampingnya, seorang pria berjas mahal menatapnya sekilas sebelum menutup hidung dengan sapu tangan, seolah jijik dengan bau keringat dan pakaian lusuh Pak Seno. Namun, pria tua itu hanya tersenyum kecil, tidak memedulikan perlakuan itu. Yang ada di pikirannya hanyalah Aisyah, gadis kecilnya yang kini sudah tumbuh dewasa, yang selama ini ia besarkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Saat bus berhenti di dekat universitas, Pak Seno turun dengan hati-hati. Matanya terpana melihat gedung tinggi dan megah di hadapannya. Mahasiswa dengan toga hitam berfoto bersama keluarga mereka. Para orang tua berdandan rapi dengan setelan mahal. Pak Seno menelan ludah, merasa asing di tengah kemewahan itu, namun ia tetap melangkah. Tangannya menggenggam erat bunga sederhana yang ia beli di pinggir jalan. Bunga itu mungkin tak seindah buket mahal yang dibawa oleh orang tua lain. Tapi baginya, itu adalah simbol kebanggaan dan cinta yang tak terhingga untuk Aisyah. Ia mencari putrinya di antara kerumunan, matanya menyapu setiap wajah yang ia lihat. Dan di sanalah ia melihatnya. Aisyah, berdiri di tengah-tengah teman-temannya, mengenakan toga kebanggaan dengan wajah berseri-seri. Matanya berbinar. Senyum indah menghiasi wajahnya saat berbicara dengan teman-temannya. Hati Pak Seno terasa meledak dengan kebanggaan. Gadis kecil yang dulu sering berlari ke pelukannya kini telah menjadi wanita dewasa yang siap menaklukkan dunia. Namun, ketika Aisyah akhirnya melihatnya, senyumnya perlahan memudar. Ia menatap ayahnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sejenak, ia tampak terkejut. Lalu matanya beralih ke teman-temannya yang mulai memperhatikan pria tua dengan pakaian sederhana yang berdiri di ambang pintu aula. Salah satu teman Aisyah, seorang pria muda dengan setelan mahal dan jam tangan mengilap, tertawa kecil. "Aisyah, itu ayahmu?" Suaranya dipenuhi nada mengejek. Yang lain mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka berganti dari rasa ingin tahu menjadi kasihan. Pak Seno menyadari tatapan itu. Ia tahu arti bisikan-bisikan itu. Namun, ia tetap tersenyum dan melangkah mendekati putrinya. "Aisyah, selamat, nak. Ayah bangga padamu," katanya dengan suara lembut, menawarkan bunga di tangannya. Aisyah menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena haru, melainkan karena rasa campur aduk yang sulit ia kendalikan. Ada kebahagiaan, ada rasa syukur, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyakitkan. Dan saat itu,
Salah satu teman Aisyah tertawa kecil. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Astaga, ini benar-benar seperti di drama murahan. Sang mahasiswi berprestasi, tapi ayahnya? Yah, seperti itu. Pak Seno tidak berkata apa-apa. Hatinya mencubit perih, tapi ia tetap berdiri tegak. Tetap tersenyum untuk putrinya. Namun, di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Keraguan. Apakah Aisyah malu padanya? Apakah semua pengorbanannya tidak berarti? Di saat itu, seluruh dunia terasa hening. Dan tanpa disadari, air mata perlahan menggenang di sudut mata Aisyah. Aisyah berdiri kaku di tempatnya. Kedua tangannya gemetar di sisi gaun toga hitam yang membalut tubuhnya. Kata-kata ejekan yang baru saja diucapkan temannya menggantung di udara. Tajam seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam hatinya. Ia menatap ayahnya, Pak Seno, yang masih tersenyum lembut, menggenggam erat bunga sederhana yang telah ia beli dengan susah payah. Mata Aisyah berkaca-kaca, bukan hanya karena rasa haru, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Rasa malu yang tak dapat ia kendalikan. Pak Seno berdiri di antara para tamu yang berpakaian mewah, dengan setelan jas rapi dan gaun indah. Kontrasnya begitu mencolok. Tangan kasarnya, pakaian lusuhnya, dan sepatu bututnya menjadi sesuatu yang tampak begitu tidak pantas di tengah kemegahan aula wisuda ini. Aisyah bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya, bisikan yang semakin nyaring menusuk telinganya. Seorang wanita parubaya, ibu dari salah satu temannya, menatap Pak Seno dengan raut iba bercampur meremehkan. Oh, sayang sekali. Aisyah gadis yang pintar, tapi latar belakang keluarganya. Yah, setidaknya dia bisa berusaha lebih keras untuk memperbaiki hidupnya nanti. Katanya pelan, namun cukup keras untuk didengar oleh Aisyah dan ayahnya. Aisyah merasakan jantungnya berdebar keras. Ia ingin mengatakan sesuatu. Ingin membela ayahnya, ingin berteriak bahwa tanpa ayahnya ia tidak akan berada di sini. Namun, mulutnya seakan terkunci. Ia hanya bisa menatap Pak Seno dengan kebingungan dan kepedihan. Sementara pria tua itu masih berdiri dengan tenang, memegang bunga itu seperti seorang pejuang yang tetap tegak di medan perang meskipun tubuhnya penuh luka. Pak Seno perlahan maju, mencoba menyerahkan bunga itu ke putrinya. Aisyah, ini untukmu nak. Ayah sangat bangga padamu. Suaranya lembut, penuh ketulusan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang ayah yang telah mengorbankan segalanya untuk anaknya. Namun, sebelum Aisyah bisa menerima bunga itu, Raka, teman yang tadi mengejek, tertawa kecil dan berkata dengan nada meremehkan. Serius, Aisyah? Buket bunga dari pasar pinggir jalan? Kau seharusnya mendapatkan sesuatu yang lebih layak di hari spesial ini. Tawa kecil kembali terdengar di antara beberapa mahasiswa dan orang tua lainnya. Aisyah merasa wajahnya memanas, matanya menunduk. Ia merasa sesak, dadanya terasa dihimpit ribuan beban. Pandangannya mulai buram oleh air mata yang hampir jatuh. Ia mencintai ayahnya. Ia sangat berterima kasih atas semua perjuangan yang dilakukan Pak Seno untuknya, tapi dalam momen ini, di hadapan semua orang yang memandangnya dengan kasihan dan ejekan, rasa malu itu terlalu kuat untuk ia lawan. Pak Seno melihat itu semua. Ia melihat bagaimana putrinya, yang selama ini ia banggakan, kini menunduk dan tidak mampu berkata apa-apa. Hatinya remuk, tapi ia tetap tersenyum. Ia tahu betul bagaimana dunia bekerja. Bagaimana manusia seringkali menilai satu sama lain hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Dan meskipun ia tidak menyalahkan Aisyah, ia tak bisa menahan perasaan sakit yang perlahan menggerogoti hatinya. Dengan gerakan yang pelan namun tegas, Pak Seno menurunkan tangan yang memegang bunga itu. Ia tidak marah, tidak kecewa, hanya merasa sedih. Sedih karena putrinya harus menghadapi situasi ini. Sedih karena dunia memaksa anaknya untuk merasa malu akan asal-usulnya. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian. Aisyah menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Namun,
Sebelum ia sempat berbicara, ibunya datang. Wanita itu mengenakan pakaian mahal, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tampak anggun dan berkelas. Ibu Aisyah, yang telah lama berpisah dengan Pak Seno, melangkah dengan percaya diri, langsung berdiri di samping putrinya. "Aisyah, ayo ikut ibu. Jangan membuat tamu-tamu malu dengan drama seperti ini," katanya dengan suara dingin. Pak Seno menatap wanita itu dengan mata sendu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia berbicara dengannya. Wanita itu memilih meninggalkan mereka, memilih hidup dengan pria kaya yang bisa memberinya kenyamanan. Sementara Pak Seno bertahan dengan kesederhanaannya demi Aisyah. Dan kini, ia berdiri di hadapannya, menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang memalukan. Aisyah merasa semakin sesak. Di satu sisi, ia ingin berlari ke ayahnya dan memeluknya erat, meminta maaf karena sempat merasa malu. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang mengikatnya. Takut menghadapi ejekan, takut menjadi bahan cibiran. Ia merasa dirinya berada di antara dua dunia yang bertolak belakang, dan ia tidak tahu kemana harus berpihak. Pak Seno, sekali lagi, tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih pahit. Dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ayah hanya ingin melihatmu bahagia." Dan tanpa menunggu jawaban, ia perlahan melangkah mundur. Dengan bunga yang masih ia genggam, ia berbalik, berjalan menjauh dari putrinya, dari dunia yang tidak lagi memberinya tempat. Air mata yang sejak tadi ditahan Aisyah akhirnya jatuh. Namun semuanya sudah terlambat. Ayahnya sudah pergi, dan ia hanya bisa berdiri di sana, merasakan sebuah kehilangan yang begitu besar, yang mungkin tak akan pernah bisa ia perbaiki lagi. Pak Seno berjalan perlahan menjauh dari aula wisuda. Langkahnya gontai seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tangannya yang kasar masih menggenggam erat buket bunga sederhana itu. Namun kini kelopaknya mulai bergetar karena tekanan jemarinya. Seakan-akan, bunga itu menjadi satu-satunya pegangan yang tersisa dalam hidupnya. Dadanya terasa sesak, bukan karena ia marah, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Rasa ditolak oleh anak yang selama ini ia perjuangkan dengan seluruh jiwa dan raga. Di belakangnya, Aisyah masih berdiri kaku, matanya terus mengikuti langkah ayahnya yang semakin menjauh. Ia ingin berteriak, ingin memanggil ayahnya kembali, ingin berlari dan memeluknya erat. Namun, tubuhnya tetap terpaku di tempat, seolah ada rantai tak terlihat yang menahannya. Ia merasakan dadanya berdebar keras, rasa bersalah mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, di sekelilingnya, tawa dan bisikan sinis dari teman-temannya kembali terdengar. "Yah, setidaknya dia tahu tempatnya," Raka berkata sambil terkekeh, melipat tangannya di dada. Beberapa teman lain ikut tertawa, tidak menyadari bagaimana kalimat itu menusuk hati Aisyah lebih dalam daripada belati. Ibu Aisyah melirik putrinya yang masih terpaku, lalu berbisik, "Sudahlah, Aisyah, jangan terlalu dipikirkan. Ayahmu memang tidak pantas ada di tempat seperti ini." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, namun justru membuat hati Aisyah semakin hancur. Di tengah keraguan dan rasa bersalahnya, Aisyah akhirnya memberanikan diri untuk berbalik, berharap ia masih bisa mengejar ayahnya sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia bisa melangkahkan kaki, suara keras tiba-tiba menggema di ruangan itu. "Saya mungkin berpakaian lusuh, tangan saya penuh luka karena kerja kasar, dan saya tidak punya banyak uang seperti kalian. Tapi semua itu saya lakukan agar anak saya bisa berdiri di sini hari ini dengan kebanggaan." Pak Seno berhenti di tengah aula. Matanya yang redup kini bersinar tajam, bukan dengan amarah, tetapi dengan kepedihan yang dalam. Semua suara tawa mendadak lenyap, aula yang tadi riuh berubah menjadi sunyi. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "Aku tidak butuh pujian. Aku tidak butuh penghormatan. Aku hanya ingin anakku bahagia. Jika kebahagiaannya berarti aku harus menjadi aib di hadapan kalian, maka biarlah begitu.
Karena bagiku, cinta seorang ayah tidak ditentukan oleh seberapa mahal pakaiannya, tapi oleh seberapa banyak ia rela mengorbankan dirinya. Seisi ruangan terdiam. Orang-orang yang sebelumnya tertawa kini menundukkan kepala, merasa malu atas kata-kata mereka sendiri. Raka, yang sejak tadi menjadi orang paling vokal dalam penghinaan, kini tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Pak Seno dengan wajah yang perlahan kehilangan kesombongannya. Aisyah menahan napas. Air matanya kini mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia ingin berlari ke arah ayahnya. Ingin berkata bahwa ia bangga padanya, bahwa ia tidak pernah malu memiliki ayah seperti Pak Seno. Tapi tubuhnya masih tak mampu bergerak. Seakan-akan kesalahan yang baru saja ia lakukan menahannya dalam penyesalan yang menyakitkan. Di tengah keheningan itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria berjas mahal, Tuan Arman, pemilik perusahaan besar yang diundang sebagai tamu kehormatan, bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya tampak terkejut, seolah baru saja mengenali sesuatu yang penting. "Seno? Kau? Seno yang dulu menyelamatkan hidupku?" Mata Pak Seno terkaget. Tidak menyangka mendengar nama pria itu kembali setelah bertahun-tahun. Seisi ruangan kini menoleh ke arah Tuan Arman, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Seno diam, mencoba mengingat. Lalu, bayangan kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu kembali menghantam ingatannya. Seorang pria terjebak di dalam mobil yang terbakar, teriakannya meminta tolong menggema di jalanan. Dan tanpa berpikir panjang, Pak Seno yang kebetulan berada di sana langsung menerobos kobaran api, menarik pria itu keluar tepat sebelum mobil meledak. Luka bakar di tangannya yang kini tertutup oleh usia, adalah saksi bisu dari kejadian itu. Tuan Arman menatap Pak Seno dengan penuh rasa hormat, lalu berbalik ke arah para tamu yang tadi menghina pria itu. Dengan suara lantang, ia berkata, "Aku hidup hari ini karena pria ini. Jika ada seseorang yang pantas dihormati di ruangan ini, maka itu adalah dia." Orang-orang yang tadi mencibir kini tertunduk malu. Raka menelan ludah, wajahnya pucat. Ibu Aisyah pun tampak tidak percaya, merasa kecil di hadapan kenyataan yang baru saja terungkap. Aisyah, yang sejak tadi berusaha menahan tangisnya, akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Dengan langkah cepat, ia berlari ke arah ayahnya, lalu memeluknya erat. "Ayah, maafkan aku bangga padamu." Suaranya pecah di antara isakan tangisnya. Pak Seno terdiam sesaat sebelum akhirnya mengelus kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak marah, tidak menyimpan dendam. Baginya, melihat putrinya kembali ke pelukannya adalah hadiah terbesar yang bisa ia dapatkan dalam hidupnya. Dan pada hari itu, semua orang di ruangan itu belajar satu hal penting. Harga seorang ayah tidak pernah bisa diukur dari apa yang ia kenakan, tetapi dari seberapa besar ia mencintai dan berkorban demi anaknya. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan cibiran kini tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Mata semua orang tertuju pada Pak Seno dan Tuan Arman, seakan mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. Pria sederhana yang mereka hina dengan begitu kejam ternyata adalah penyelamat nyawa seorang pengusaha besar yang selama ini mereka hormati. Raka, yang sejak tadi menjadi sumber utama ejekan, kini hanya bisa menundukkan kepala. Sementara beberapa orang tua yang tadi meremehkan Pak Seno mulai saling berbisik, merasa malu dengan sikap mereka sebelumnya. Tuan Arman perlahan mendekati Pak Seno. Matanya menatap pria tua itu dengan penuh rasa terima kasih dan penyesalan. "Pak Seno, aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi, apalagi dalam keadaan seperti ini." Suaranya bergetar. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan, "Dulu, saat mobilku terbakar dan aku hampir kehilangan nyawaku, kaulah yang tanpa ragu menerobos api untuk menyelamatkanku. Aku tidak akan pernah lupa wajahmu, meski waktu telah berlalu bertahun-tahun." Pak Seno tersenyum samar, seolah ia tidak ingin kejadian itu menjadi sesuatu yang besar. Baginya, menolong seseorang bukanlah sesuatu yang perlu diingat atau dibanggakan. Itu adalah nalurinya sebagai manusia.
Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tuan Arman, nyawa seseorang jauh lebih berharga daripada ketakutan atau luka yang kudapat, katanya dengan nada rendah hati. Namun, bagi orang-orang di sekelilingnya, kenyataan ini justru mengguncang mereka. Mereka yang tadi menilai Pak Seno hanya dari pakaian lusuh dan tampilan sederhananya, kini merasa tertampar oleh kenyataan bahwa pria yang mereka hina adalah seseorang yang memiliki keberanian lebih besar daripada mereka semua. Beberapa dari mereka mulai merasa bersalah, terutama orang tua mahasiswa yang tadinya mencibir kehadirannya di acara wisuda. Aisyah, yang masih berdiri di samping ayahnya, merasa dadanya begitu sesak oleh rasa bersalah yang semakin besar. Ia menatap ayahnya, mengingat kembali semua hal yang telah dilakukan pria itu untuknya. Hari-hari di mana ayahnya bekerja dari pagi hingga malam, tangan ayahnya yang kasar karena kerja keras, malam-malam di mana ia tertidur dengan pelukan ayahnya karena mereka tidak memiliki kasur yang cukup nyaman. Dan kini, ia merasa telah mengkhianati semua itu hanya karena rasa malu sesaat. Dengan suara bergetar, Aisyah akhirnya berkata, "Ayah, aku benar-benar minta maaf." Ia menggenggam tangan Pak Seno dengan erat, seakan takut kehilangan kesempatan untuk menunjukkan betapa ia mencintai pria itu. "Aku bodoh, aku pengecut, aku tak seharusnya membiarkan orang-orang meremehkanmu. Aku bangga padamu, Ayah. Aku sangat bangga padamu." Pak Seno menatap putrinya dengan penuh kasih. Ia mengusap kepala Aisyah, seperti yang selalu ia lakukan sejak putrinya masih kecil. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah mengerti," jawabnya lembut. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf, karena sejak awal, ia hanya ingin Aisyah bahagia. Tuan Arman menoleh ke arah hadirin yang masih terdiam. Ia lalu berkata dengan suara lantang, "Hari ini kita semua belajar sesuatu. Kita terlalu mudah menilai seseorang dari tampilan luarnya, tanpa mengetahui pengorbanan dan keberanian yang mereka miliki." Pak Seno adalah contoh bahwa nilai seseorang tidak diukur dari kekayaannya, tapi dari hatinya. Beberapa orang tua mulai mengangguk pelan, ada yang menunduk menahan rasa malu. Raka, yang sejak tadi hanya diam, kini mendekat dengan wajah menyesal. Dengan suara pelan, ia berkata, "Pak Seno, saya minta maaf atas kata-kata saya tadi. Saya terlalu sombong dan bodoh." Pak Seno hanya tersenyum kecil dan menepuk bahu Raka. Ia tidak menyimpan dendam, tidak menyalahkan siapapun. Baginya, orang yang bijak bukanlah orang yang sempurna, tetapi mereka yang mau belajar dari kesalahannya. Aisyah menoleh ke ibunya, yang sejak tadi diam dengan wajah yang sulit dibaca. Wanita itu menatap mantan suaminya, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ada sedikit kilasan penyesalan di matanya. Namun, ia tidak mengatakan apapun, hanya berbalik dan pergi begitu saja. Seakan tahu bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan ayah dan anak itu. Dengan air mata yang masih mengalir, Aisyah kembali menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, tetaplah di sini. Jangan pergi lagi. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku memiliki ayah terbaik di dunia ini." Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke acara itu, Pak Seno merasa bahwa kehadirannya benar-benar diterima. Di hadapan ratusan orang yang kini menatapnya dengan penuh hormat, ia tahu bahwa satu hal tidak akan pernah berubah. Cinta seorang ayah pada anaknya tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Pak Seno masih berdiri di tengah aula dengan tatapan teduh, meskipun hatinya sudah melalui badai perasaan yang sulit digambarkan. Ia tidak pernah meminta pengakuan, tidak pernah mengharapkan pujian. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dunia melihatnya sebagai sosok yang lebih dari sekadar seorang pria miskin. Di sekelilingnya, orang-orang yang sebelumnya memandang rendah kini hanya bisa terdiam, menyadari betapa sempitnya cara mereka menilai manusia. Aisyah menggenggam tangan ayahnya erat, seakan takut kehilangan sosok yang selama ini selalu ada untuknya. Air matanya belum kering, tetapi kali ini bukan lagi karena rasa malu, melainkan karena rasa bersalah yang begitu menyesakan. Hatinya dipenuhi penyesalan atas bagaimana
ia sempat membiarkan orang-orang meremehkan ayahnya tanpa keberanian untuk membelanya. Dalam pikirannya, ia ingin memutar waktu, ingin berlari memeluk ayahnya lebih cepat, ingin menepis semua ejekan yang tadi diterima pria yang paling ia cintai itu. Di sudut ruangan, Raka masih berdiri dengan kepala tertunduk. Sosoknya yang tadinya penuh percaya diri kini terlihat jauh lebih kecil. Ia merasa sesak melihat bagaimana Pak Seno, pria yang ia hina tanpa pikir panjang, ternyata memiliki keberanian dan ketulusan yang jauh lebih besar dari dirinya. Raka menelan ludah. Matanya berkaca-kaca saat ia menyadari betapa salahnya ia selama ini. Namun, meminta maaf dengan kata-kata tidak akan cukup untuk menghapus luka yang telah ia timbulkan. Tuan Arman menatap semua orang yang masih membeku dalam keheningan. Ia lalu berkata dengan suara tegas, "Hari ini kita semua belajar sesuatu yang sangat penting. Kita terlalu sering menilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan, tanpa pernah berusaha memahami kisah perjuangan mereka. Kita lupa bahwa kehormatan tidak diukur dari harta, tetapi dari hati dan pengorbanan." Kata-katanya bergema di seluruh aula, membuat beberapa orang tua mulai menunduk, malu atas perlakuan mereka sebelumnya. Seorang ibu yang tadi mencibir Pak Seno kini melangkah maju, wajahnya penuh penyesalan. "Pak Seno, saya benar-benar minta maaf atas apa yang kami katakan tadi. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti." Suaranya bergetar, dan beberapa orang tua lain pun mulai mengangguk, mengakui kesalahan mereka. Pak Seno hanya tersenyum lembut. Ia tidak menyimpan dendam, tidak ada amarah di matanya. Ia memahami manusia, betapa mudahnya mereka terjebak dalam penilaian dangkal, betapa seringnya mereka lupa bahwa kehormatan sejati datang dari hati, bukan dari pakaian yang mereka kenakan. Ia mengangguk kecil, seolah memberi isyarat bahwa ia sudah memaafkan mereka jauh sebelum mereka meminta maaf. Di sisi lain, Ibu Aisyah yang sejak tadi berdiri dia mulai melangkah mundur, merasa kecil di hadapan semua yang terjadi. Ia telah meninggalkan Pak Seno bertahun-tahun lalu demi kehidupan yang lebih nyaman, dan kini ia harus menyaksikan mantan suaminya berdiri dengan begitu terhormat di hadapan semua orang. Ia tidak memiliki tempat dalam kisah ini, tidak lagi. Dengan langkah pelan, ia pergi meninggalkan aula tanpa mengucapkan satu kata pun. Aisyah menyadari kepergian ibunya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaannya kini sepenuhnya tertuju pada satu sosok yang selama ini menjadi alasan ia bisa berdiri di sini. Ia menatap wajah ayahnya, memperhatikan setiap garis lelah yang terukir di sana, dan dalam hatinya ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah lagi merasa malu memiliki ayah seperti Pak Seno. Tiba-tiba, seorang fotografer yang bertugas di acara wisuda itu melangkah maju, berbicara dengan suara penuh hormat, "Pak Seno, bolehkah saya mengambil foto Anda dan Aisyah?" Permintaan itu sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Sebelumnya, orang-orang mungkin akan menganggap kehadiran Pak Seno sebagai sesuatu yang tidak layak untuk diabadikan, tetapi kini semua orang tahu bahwa pria ini pantas mendapatkan lebih dari sekadar foto. Ia pantas mendapatkan penghormatan. Aisyah tersenyum lebar, air matanya masih menetes. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia merangkul ayahnya dengan bangga, menatap kamera dengan penuh keyakinan. "Tentu saja," jawabnya, suaranya mantap. "Aku ingin dunia tahu bahwa aku memiliki ayah terbaik yang pernah ada." Dan ketika kamera menangkap momen itu, semua orang di ruangan itu belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa harga seorang ayah tidak pernah bisa diukur dengan materi, melainkan dengan cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang tidak ternilai harganya. Aisyah masih memegang erat tangan ayahnya, seolah takut jika ia melepaskannya. Semua ini hanyalah mimpi yang akan lenyap begitu saja. Matanya masih sembab oleh air mata, tetapi kali ini bukan karena rasa malu, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Ia merasa hatinya penuh, dipenuhi oleh kesadaran akan betapa besar cinta ayahnya selama ini, cinta yang tak pernah ia hargai dengan cukup. Pak Seno menatap putrinya dengan penuh kelembutan. Wajahnya masih terlihat letih.
Namun ada cahaya kebanggaan yang menyala di matanya. Ia telah melalui perjalanan panjang, menahan hinaan, mengorbankan seluruh hidupnya demi Aisyah. Dan kini, melihat putrinya memeluknya di depan semua orang, semua luka itu seakan terobati. Ia tidak butuh pujian dari siapapun, karena ia tahu, satu-satunya pengakuan yang ia inginkan sudah ia dapatkan dari anaknya sendiri. Di tengah keharuan yang menyelimuti ruangan, Tuan Arman tiba-tiba melangkah maju. Suaranya yang tegas namun penuh emosi menarik perhatian semua orang. "Pak Seno, izinkan saya melakukan sesuatu untuk Anda dan Aisyah. Bertahun-tahun lalu, Anda menyelamatkan hidup saya tanpa meminta imbalan apapun. Hari ini, izinkan saya membalasnya dengan cara yang sepadan." Pak Seno mengerutkan kening, jelas tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pria kaya itu. Ia tidak pernah mengharapkan apapun sebagai balasan. Ia melakukan semua itu karena nalurinya, bukan karena ingin dihargai atau diberikan imbalan. "Tuan Arman, saya tidak pernah meminta apa-apa. Saya hanya ingin melihat anak saya bahagia," katanya. Suaranya masih lembut dan penuh ketulusan. Namun, Tuan Arman tersenyum. "Saya tahu. Justru karena itulah, Anda pantas mendapatkan lebih dari yang bisa saya berikan. Saya ingin menawarkan Anda pekerjaan di perusahaan saya, dengan gaji yang layak, agar Anda tidak perlu lagi bekerja serabutan dan bisa hidup lebih nyaman." Pak Seno terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Selama ini, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan dan bekerja keras untuk bertahan. Namun, tawaran ini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi Aisyah. Aisyah menatap ayahnya penuh harap. "Ayah, tolong terima. Aku ingin melihat ayah hidup lebih baik. Aku ingin ayah bisa beristirahat setelah semua kerja keras yang ayah lakukan untukku," katanya dengan suara bergetar. Pak Seno menghela napas dalam. Ia tahu betapa besar arti tawaran ini bagi putrinya. Ia tidak lagi sendiri dalam perjuangan ini. Kini, Aisyah sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang bisa memahami pengorbanannya, yang tidak lagi malu memiliki ayah sepertinya. Dengan senyum kecil, ia mengangguk. "Baik, Tuan Arman. Saya menerimanya, bukan untuk saya sendiri, tapi untuk Aisyah." Tepuk tangan spontan menggema di ruangan itu. Orang-orang yang tadi menghina Pak Seno kini melihatnya dengan penuh penghormatan. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Beberapa orang tua bahkan mendekat, memberi selamat kepada Aisyah dan ayahnya, meskipun tatapan bersalah masih jelas terlihat di wajah mereka. Namun, kejutan belum berakhir. Tuan Arman melanjutkan dengan nada serius, "Ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan. Aisyah, saya ingin menawarkan beasiswa penuh untukmu agar bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Ini bukan sekadar hadiah, tapi karena saya tahu, kamu adalah gadis yang cerdas dan pantas mendapatkan kesempatan terbaik." Mata Aisyah terkaget. Tawaran itu terlalu besar untuk ia bayangkan. Seumur hidupnya, ia hanya berani bermimpi, tetapi tidak pernah berpikir bahwa impian itu bisa benar-benar menjadi kenyataan. "Tetapi, Tuan Arman, ini terlalu banyak. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya," katanya dengan suara tercekat. Tuan Arman tersenyum bijak. "Kamu tidak perlu membalasnya kepadaku, Aisyah. Balaslah dengan menjadi seseorang yang berguna bagi banyak orang. Balaslah dengan membuktikan bahwa anak dari seorang ayah luar biasa ini bisa mencapai puncak tertinggi." Aisyah menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat kebanggaan yang luar biasa di wajah pria tua itu, dan tanpa ragu lagi, ia mengangguk. "Aku akan melakukannya. Aku akan membuktikan bahwa ayah telah membesarkan anak yang pantas untuk diperjuangkan." Hari itu, aula yang tadinya dipenuhi hinaan kini berubah menjadi saksi bagaimana seorang ayah sederhana mampu mengubah dunia hanya dengan ketulusan dan cinta. Dan bagi Aisyah,
Hari wisuda ini bukan hanya tentang gelarnya, tetapi tentang bagaimana ia akhirnya menyadari bahwa harta terbesarnya dalam hidup adalah pria yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Ayahnya, pahlawannya.